Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lydia Martianata. Ingin mewawancarai saudara Victoria Luki. Ia dipersilakan. Bagaimana dampak penggunaan gawai pada sisi sosial para remaja? Di sini pertanyaan tentang dampak penggunaan gawai pada sisi sosial remaja ya. Ya. Menurut saudara Victoria Luki. Jadi menurut saya dampak yang terjadi pada pengaruh gawai di kalangan sosial remaja itu sangat miris ya, sangat miris dan banyak sekali dampak yang terjadi. Pengaruh negatifnya juga banyak sekali. Jadi ini pun sangat berdampak juga, bukan hanya pada remaja, berdampak juga bagi sekitarnya. Mungkin seperti contoh nyatanya itu kurangnya interaksi yang terjadi antar sesama, sehingga bentuk solidaritas kebersamaan antar sesama itu masih kurang. Ya, Mengapa gawai sangat dibutuhkan di era globalisasi menurut saudara Victoria Luki? Tentunya gawai ini sangat diperlukan ya, seiring perkembangan zaman. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus paham akan hal dalam perkembangan zaman, karena dalam mengikuti perkembangan zaman ini kita semakin dituntut agar lebih paham apa yang didapatkan dalam penggunaan gawai ini. Segala yang sulit mungkin sudah sebagian diatasi oleh gawai. Misalkan intinya seperti kita mencari informasi melalui internet, mungkin kita Instagram gitu, ya, mungkin kita di Twitter. interaksi itu tidak perlu dari jarak jarak dekat, melainkan mungkin saja kita bisa melalui handphone, misalkan teleponan, semenjak adanya gawai ini. Jadi intinya ingat tentang meninggalkan budaya yang sudah ada pada kita. Jangan lupa, jangan sampai kita kecanduan dalam penggunaan gawai ini. Jadi intinya pada diri kita sendiri yang bisa mengaturnya, seperti itu. Apa pengaruh gawai di era globalisasi di kalangan para remaja menurut saudara? Menurut saya pastinya sangat banyak ya. Apalagi di saat zaman-zaman sekarang, banyak sekali para remaja itu suka mengikuti tren-tren baru seperti bermain game. Ini sangat booming ya, sangat booming. Apalagi PUBG, Mobile Legend, terus Free Fire, aduh, sangat luar biasa. Jadi dampaknya ini sangat berpengaruh dari lingkungan keluarga sekitar. Seperti contohnya ya, kalau misalkan di lingkungan keluarga itu kalau misalkan orang tua menyuruh anaknya, nah ayo makan, nanti bu, ini anak-anak ini gimana ya, akibat kecanduan bermain game ini anak-anak sering lupa untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka, lupa diri. Terus kalau misalkan di lingkungan sekitar, contohnya seperti bukan contoh, ini contoh nyata ya, yang saya katakan ini contoh nyata. Pada saat orang tua berbicara, mungkin orang-orang sekitar berbicara kepada kita, kita fokus bermain game, sehingga kita tidak menghargai apa yang dibicarakan oleh si penutur ini. Jadi ini sering banyak terjadi ya, yang saya lihat sangat miris sekali ya, seperti itu. Kapan globalisasi berkembang pesat di era para remaja? Dalam globalisasi berkembang pesat di era remaja ini, tentunya yang kita ketahui proses globalisasi ini semakin berkembang ya. Jadi
perkembangan ini ditandai dulu yang pertamanya itu dalam penyebaran agama serta ilmu pengetahuan lewat perdagangan antar negara. Jadi semenjak itu banyak teknologi mulai diciptakan. Di antaranya itu seperti cikal bakal dari teknologi yang sampai saat ini digunakan kita seperti internet, gawai, transportasi, serta komputer dan lain-lain pokoknya. Banyak sekali diciptakan hal-hal yang baru. Jadi seiring berjalannya waktu itu globalisasi semakin maju dari masa ke masa ya. Jadi hal ini dibuktikan dengan keterlibatan berbagai negara di dunia dalam perdagangan yang sifatnya lebih bebas. Di mana awalnya globalisasi terjadi di kalangan remaja. Jadi sebenarnya itu kemunculan awal globalisasi itu sudah ada saat manusia mungkin mulai mengenal perdagangan antar negara tadi yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi yang saya tahu ya, yang saya pernah searching di internet, jadi kemunculannya itu sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Jadi secara bahasa globalisasi itu berasal dari kata global dan sasi. Jadi global itu berarti manusia, sedangkan sasi itu adalah proses. Jadi globalisasi itu dapat diartikan sebagai proses suatu hal yang mendunia. Jadi globalisasi menghilangkan batasan yang ada sehingga masyarakat di berbagai negara dapat terhubung satu sama lain. Jadi tadi kan yang ditanya di mana awalnya globalisasi ini terjadi. Jadi sekitar kemunculan globalisasi ini muncul sekitar 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Jadi seperti itu.